anyone hears my voice and will open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open the door, I will come in. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Nah, apa kabar adik-adik semua? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kalau sudah siap, sebagai tanda sukacita kita untuk memuji Tuhan, mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama adik-adik kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke, karena sudah siap untuk memuji Tuhan, ayo adik-adik kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kalau gitu kita bernyanyi ya Bang ya, Ya. bernyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik kakak, semangat! Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, baik adik-adik, tadi kita sudah memulai ibadah kita dengan menyanyikan berbagai pujian. Kita sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang Bang Tama mau membawakan doa. Nah, Bang Tama meminta adik-adik yang di rumah untuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu, berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak sekolah minggu bisa bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, inilah ibadah kami ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami yang sangat jauh dari kesempurnaan, hanya kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita bernyanyi, coba nih, kalau Kak Reslina buat misalnya seperti di gerakannya. Nah itu artinya tambah dalam Kak Res. Betul sekali. Kalau misalnya Kak Reslina buat gerakannya. Nah itu tambah tinggi. Iya. Kalau misalnya begini. Tambah indah. Betul. Jadi semakin hari Bang Tama, Ya. cinta kita itu kepada Tuhan Yesus itu tambah dalam, tambah indah. Jadi kita akan bernyanyi
ku jatuh cinta padanya, ditambah lagi dengan lagu Hanya Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Only Jesus, only Jesus, only Jesus, only Jesus. He is my song. Only Jesus, only Jesus, only Jesus. He is my God. Only Jesus, only Jesus, only Jesus. He is my King. Only Jesus, oh only Jesus. He is my love. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan. Nah, Abang Tama mau tanya, siapa yang sudah menghafal ayat hafalan? Nah, terima kasih kepada adik-adik Abang yang sudah menghafalkannya. Tapi kita ulangi sekali lagi ya Kak. Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalannya. 1, 2, 3. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bang Tama cinta Tuhan Yesus enggak? Iya dong Kak Res, Bang Tama cinta Tuhan Yesus. Oke, karena kita cinta Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan satu lagu. Lagunya itu kalau dalam bahasa Indonesia, Aku Cinta Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris apa Bang? Kalau dalam bahasa Inggris, I love you Jesus. Oke, kita bernyanyi lagu I love you Jesus. Semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam, 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 dalam. Aku cinta Yesus dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Kita sekarang bahasa Jawanya ya. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro
jero jero banget tresnoku, jer ro jero 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 banget. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Adik-adik, bangkit berdiri, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik kakak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil menyambut kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Singing Glory, Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Kak Sandy harap adik-adik dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan memberkati kami sepanjang kami melakukan ibadah sekolah minggu online kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Mari Tuhan yang memberkati kami sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan adik-adik.
Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan dari 2 pohon. Tadi sudah disebutkan adik-adik di kitab Mazmur, yaitu ada pohon kurma dan pohon aras. Nah, adik-adik, kita adalah orang-orang yang dibenarkan sejak awal melalui Yesus Kristus. Nah, karena kita telah dibenarkan, maka Allah pengen kita melakukan kebenaran-kebenaran itu. Nah, saat ini pemazmur menggambarkan orang-orang benar itu, yaitu seperti pohon aras dan seperti pohon kurma. Nah, adik-adik, kenapa pemazmur menggambarkan seperti pohon aras dan pohon kurma ya? Kenapa enggak pohon yang lain, misalnya pohon rambutan atau pohon jeruk misalnya? Kenapa ya adik-adik? Nah, adik-adik, ternyata pohon kurma dan pohon aras memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya pemazmur menggambarkan orang-orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan bertumbuh seperti pohon aras. Nah, yang pertama adik-adik, pohon kurma. Pohon kurma adik-adik banyak tumbuh di Timur Tengah, dan pohon kurma ini mampu tumbuh di padang gurun di mana tanahnya sangat gersang, tandus, kering adik-adik, dan bahkan kondisi air yang sangat minim. Nah, adik-adik, tapi meskipun kondisi tanah yang gersang tadi, kering tadi, tapi pohon kurma ini bisa bertahan hidup. Tapi tidak sekedar bertahan hidup, bahkan bisa membuahkan hasil, bisa memperoleh buah yang sangat manis dan sangat lebat. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya pohon kurma bisa bertumbuh dan bertahan hidup di padang gurun? Nah, adik-adik, ternyata ketika menanam benih kecil, kemudian ditanam dalam galian tanah yang agak dalam. Nah, tujuannya adalah supaya ketika benih ini tumbuh, akar-akarnya akan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencari-cari sumber air. Kemudian tumbuhlah batangnya, tumbuh daunnya, dan bahkan menjadi pohon yang sangat kuat dan berbuah lebat. Nah, adik-adik, Allah mengharapkan kita sebagai orang-orang benar seperti pohon kurma ini, yaitu menjadi orang-orang yang berakar kuat dan menjadi orang yang kokoh baik di situasi apapun. Pohon kurma itu adik-adik, ketika ada pun badai datang, angin kencang, atau cuaca yang sangat buruk sekalipun, pohon kurma itu nggak akan goyah karena memiliki akar yang sangat kuat tadi adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita orang-orang benar. Allah mengharapkan kita menjadi orang-orang yang berakar kuat dan kokoh seperti pohon kurma tersebut. Sejak kecil adik-adik kita udah dikenalkan oleh papa mama kita tentang Tuhan, diajarin berdoa, bahkan kita dibiasakan untuk datang bersekolah minggu dari kelas batita, balita sampai kelas dewasa. Nah, karena kita udah dibiasakan untuk datang kepada Tuhan, kita udah diajarkan perintah-perintah Tuhan, maka ketika ada pun pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi adik-adik melakukan hal-hal buruk, misalnya mengganggu teman yang sedang belajar atau melakukan hal-hal yang gak baik, maka kita sebagai orang-orang benar akan tetap bertahan dan tetap berakar yang kuat seperti pohon kurma tadi. Nah, adik-adik, gambaran pohon kurma yang menaruh harapannya kepada air, yaitu melalui akar-akar tadi, begitulah juga orang-orang benar, yaitu yang hanya menaruh harapannya kepada Tuhan saja sebagai sumber hidup kita. Nah, selanjutnya adik-adik, pohon kurma ini tidak hanya sekedar mampu bertahan hidup di padang pasir, di tanah yang gersang, di tanah yang kering. Tapi
pohon kurma mampu menutrisi dan memberikan penyegaran bagi orang-orang yang menikmatinya. Nah, demikian juga kita adik-adik sebagai orang-orang benar harus mampu memberikan dampak atau pengaruh-pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita mampu mendatangkan sukacita, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik di rumah tentunya masing-masing memiliki cita-cita ketika sudah dewasa nanti. Ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter, atau mungkin menjadi guru, atau mau jadi pengusaha. Nah, lewat profesi adik-adik nantinya, adik-adik memberikan pengaruh bagi orang-orang, yaitu lewat profesi kita tadi. Misalnya dokter, membantu untuk memberikan kesembuhan, guru mengajar murid-murid di sekolah, dan profesi-profesi yang lainnya. Tuhan Allah pengen kita memberikan pengaruh dan dampak dan menjadi garam bagi orang-orang di sekeliling kita melalui profesi kita tadi. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Nah, hal kecil yang mungkin adik-adik bisa lakukan, misalnya di rumah, ketika adik-adik lihat papa mama kita capek, misalnya kita buatin teh, atau ketika kita lihat mama kita lagi beresin rumah, kalau adik-adik udah bisa membantu untuk menyapu rumah, adik-adik bantu, atau bisa bantu cuci piring, adik-adik bantu. Nah, itu merupakan contoh kecil bahwa adik-adik adalah orang yang berguna di keluarga adik-adik. Nah, adik-adik adalah orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Adik-adik, pohon aras keistimewaannya yaitu bisa mencapai ketinggian sampai 40 meter. Wah, coba adik-adik bayangkan pohon yang tingginya 40 meter. Itu sangat tinggi ya adik-adik. Nah, pohon aras ini juga enggak sekedar tumbuh tinggi, tetapi dia memiliki batang yang sangat kuat dan memiliki batang yang sangat kokoh. Nah, bahkan Perjanjian Lama mencatat, kalau adik-adik kita bisa baca di Perjanjian Lama di kitab 2 Samuel, bahwa pohon aras ini dipakai untuk membangun rumah atau istana Raja Daud pada waktu itu. Dan juga, atau kita bisa baca di 2 Raja-Raja, bahwa kayu aras ini dipakai juga untuk membangun, pohon aras ini dipakai menjadi tiang-tiang penyangga untuk membangun istana Raja Salomo. Nah, Allah mengharapkan kita sebagai orang-orang benar mampu seperti pohon aras tadi adik-adik, yang mampu menopang dan mampu menopang diri sendiri, menopang orang lain. Ketika ada kesulitan yang adik-adik alami, ada masalah yang membuat adik-adik mungkin merasa sedih, kecewa, tapi adik-adik mampu untuk kuat hatinya, kuat mentalnya, sehingga nah adik-adik sama seperti pohon aras ini dia semakin dia tua, semakin dia kuat. Nah, adik-adik juga kita meskipun nanti udah menua, rambutnya udah memutih, atau kondisi fisik kita sudah mulai melemah, adik-adik sudah berkurang, tapi akan tetap bisa menghasilkan buah dan berguna, memberikan dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi adik-adik gak perlu takut ketika sudah berkurang kekuatannya, karena ada Tuhan yang akan senantiasa memelihara adik-adik. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaan adalah, Kak Sandy, gimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang benar? Nah, yaitu tinggallah di dalam Tuhan, maka Tuhan juga akan tinggal bersama-sama dengan kita, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan sampai kita menjadi orang-orang yang mampu menghasilkan buah dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Allah mengharapkan kita menjadi
orang-orang benar yang berakar kuat seperti pohon kurma dan pohon aras dan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan. Misalnya saat ini adik-adik mungkin mengalami kesulitan ketika harus belajar secara online karena pandemi virus corona. Nah, mungkin memang benar kalau belajar secara langsung, bertemu secara langsung dengan guru itu lebih mudah daripada adik-adik belajar secara online. Tapi adik-adik sebagai orang-orang benar, sama seperti pohon kurma yang bisa bertahan hidup sampai berbuah dengan baik bahkan manis, demikian juga kita sebagai orang-orang benar akan bisa bertahan di tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Bahkan kita mampu bertumbuh dan bahkan membuahkan hasil dan mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sampai sedemikian firman Tuhan adik-adik. Sekarang kita baca ayat hafalan untuk minggu depan. Kita kembali buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita dari Yesaya 26 ayat 7. Kasih dibacakan untuk adik-adik ya. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sekali lagi kasih diulang ya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sampai sedemikian adik-adik firman Tuhan. Hari ini sebelum Kak Cindy tutup dengan doa firman-Nya, Kak Cindy mau ajak adik-adik untuk belajar satu lagu baru. Judulnya adik-adik, Orang Benar Akan Bertunas. Dari dulu lagunya ya, adik-adik boleh ikutin Kak Cindy dari rumah. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan, yang berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Adik-adik bisa? Bisa ya pastinya. Oke, sekali lagi kita ulangi adik-adik. 1, 2, 3. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan, yang berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun
takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Oke adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberkati kami. Bahkan saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, bantu kami untuk menjadi orang-orang benar yang mampu hidup seperti pohon kurma dan pohon aras yang kuat, yang berakar, bahkan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna, yang boleh menyenangkan dan berikan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Cindy atas firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Semoga adik-adik menjadi orang yang kuat dan tidak terpengaruh ke hal-hal yang tidak baik, tetapi selalu berbuat kebenaran yang bertumbuh imannya, serta menghasilkan buah dalam hidup sehari-hari. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita berikan persembahan kita dengan ucapan syukur sambil bernyanyi, Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik kakak, kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah selesai ibadah, kiranya Tuhan ibadah kami menjadi persembahan yang mulia di hadapan-Mu. Di sini kami juga mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menerima persembahan kami ini untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat buat setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah mereka dengarkan hari ini boleh mereka lakukan, mereka menjadi anak-anak yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan,
yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Berkati juga seluruh orang tua mereka, semua sanak saudara mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kami untuk dapat senantiasa melakukan seturut dengan firman Tuhan. Terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dikala kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.